kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, Bu. Ya, baik sekali, bagus ya, benar ya. Jadi ikhlas itu adalah menurut bahasa, ikhlas itu adalah bersih hati dan tulus. Sedangkan istilah yaitu ikhlas adalah beribadah semata-mata karena Allah. Selanjutnya ikhlas itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ikhlas abidin. Ikhlas abidin ini merupakan ikhlas orang awam, yaitu ibadahnya dilandasi karena takut akan siksa neraka dan mengharapkan surganya Allah. Jadi ikhlas abidin ini yaitu orang yang bersedekah karena takut akan siksa neraka dan mengharapkan surga dari Allah. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ikhlas muhaibin. Kemudian yang kedua ini merupakan orang yang bersedekah semata-mata karena Allah, tetapi dia tidak mengharapkan surga dari Allah. Yang sebenarnya mengharapkan surga dari Allah itu sebenarnya tidak dilarang dalam agama, tetapi dia melakukan ibadah semata-mata karena Allah dan tidak mengharapkan surga dari Allah. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga ada ikhlas arifin. Jadi ikhlas arifin ini ya, dia berkeyakinan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan satu-satunya Allah yang berhak disembah, dan semua gerak yang ada di dunia, apa yang di alam semesta ini hanya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dia yang berhak berkehendak. Selain itu tidak ada. Jadi sampai sini paham? Paham, Bu. Baik, kita lanjut ya. Iya, Bu. Kemudian ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang indahnya ikhlas dalam beribadah. Yang pertama yaitu Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai 163 yang bunyinya Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk karena Allah, Tuhan seluruh alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari kandungan ayat tersebut yaitu kita ikhlas hanya untuk semata karena Allah, tidak ada motivasi lain selain Allah. Kemudian ikhlas ini merupakan syarat diterimanya amal ibadah yang kita laksanakan, dan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang ada di alam semesta. Atau seagung apapun makhluk hidup yang ada di dunia, tidak ada yang akan bisa membandingi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Kemudian yang kedua ada surah Al-Bayyinah. Ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh Tuhan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang
untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala itu adalah kualitas yang pertama, dan ya itulah tadi beberapa surah yang menjelaskan tentang indahnya ikhlas dalam beribadah. Kemudian selain dari surah ada juga hadis yang menjelaskan tentang ikhlas dalam beribadah. Hadis tersebut yaitu yang artinya adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Lalu Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur?" Dan ketika beliau sholat sambil duduk. Apabila beliau hendak rukuk, maka beliau berdiri kemudian membaca beberapa ayat lalu rukuk. Jadi seperti itu. Kemudian yang dimaksud dari hadis ini ialah di sini kita bisa mengambil contoh dari kesungguhan beliau dalam melaksanakan ibadahnya. Beliau tidak pernah meninggalkan ibadah wajibnya, bahkan ibadah sunnahnya pun selalu ia lakukan. Meskipun beliau telah diberikan hamba yang maksum, maksudnya dosa beliau telah diampuni baik yang lalu maupun yang akan datang. Hal tersebut dicontohkan dari hadis tadi yang dimana ketika kaki Rasulullah bengkak-bengkak dalam melaksanakan sholat malamnya. Dan dari sini Rasulullah SAW menggambarkan bahwa hakikat dari ibadah bukanlah sebatas pelunas utang dan pembersih diri dari dosa. Baik, itulah tadi penjelasan dari ikhlas dalam beribadah. Bagi adik-adik sekalian, masih ada yang belum dimengerti atau yang belum dipahami, Ibu persilahkan untuk ditanyakan. Siapa yang bertanya? Ibu mau bertanya. Ya, silakan Makni. Bu, bagaimana jika ada orang yang bersedekah tapi dia itu apa itu namanya? Ini dia dermawan kepada sama orang lain, itu bagaimana itu? Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi orang seperti itu, ia melakukan ibadah bukan semata-mata karena Allah, tetapi dia ingin dipandang baik dan dianggap dermawan. Jadi begini, kita beribadah itu hanya untuk semata-mata karena Allah. Jika dia melakukan hal untuk seperti itu, ia ingin dianggap baik atau tidak, ibadah yang dia lakukan itu akan sia-sia dan tak akan ternilai buat Allah. Karena kenapa? Niatnya saja itu sudah tidak baik. Memang yang dia lakukan itu adalah bagus dan baik, bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, tetapi niatnya itu salah. Dia semata-mata ingin dianggap baik saja dan dianggap dermawan. Itu akan sia-sia saja yang dia lakukan dan tak ternilai. Jadi seperti itu. Baik, bagaimana, sudah paham? Paham, Bu. Oke, baik. Berhubung waktu kita sudah habis, kita sampai di sini dulu hari ini ya. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat, dan mari kita sama-sama tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi